Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Australia dan saya Dewi Kurnia Putri. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas dasar-dasar manajemen pendidikan Islam tentang konsep manajemen, prinsip manajemen, serta teknik-teknik manajemen peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas dasar-dasar manajemen pendidikan Islam tentang konsep manajemen, prinsip-prinsip manajemen, dan bagaimana teknik-teknik dari manajemen peserta didik. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan instrumen yang didasari oleh ilmu dan seni mengatur sumber daya efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan berorganisasi. Manajemen juga bisa diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluknya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alamnya ini, turut melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut. Azas-azas manajemen dalam Islam dituangkan dalam Al-Baqarah dan memberikan dasar sebagai berikut. Yang pertama, beriman, diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahizil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al zalika falaisa minallah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhazzirukumullah nafsahu wa ilallahil masir, yang artinya janganlah orang-orang mengambil atau memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertakwa. Diterangkan dalam surat An-Naba ayat 31 yang berbunyi, Innalil muttaqina mafaza, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yang ketiga, azas keseimbangan dan keadilan. Menurut Nuruddin, keadilan dan keseimbangan adalah suatu konsep yang luas berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan sosial, politik, terutama ekonomi. Dalam Al-Quran, kata adil disebut sebanyak 31 kali, belum lagi kata-kata yang semakna seperti Al-Qis, Al-Waz, dan Al-Wajh. 4. Musyawarah. Diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, Wa amruhum syuraya bainahum, artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Pengertian peserta didik. Menurut Asmendri, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Pertama, sebutan murid bersifat umum, sama umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Istilah murid kelihatannya khas
pengaruh agama Islam. Di dalam Islam, istilah ini diperkenalkan oleh Sufi. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri dan sedang berjalan menuju Tuhan. Karakteristik peserta didik. 1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. 2. Peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. 3. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. 4. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Yang kelima, peserta didik merupakan subjek dan objek, sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Dan yang keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Pengertian manajemen peserta didik. Menurut Knazevic, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Menurut Mulyono, manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga bersangkutan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Kesimpulannya, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan keluarnya peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu madrasah atau sekolah. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan Islam adalah setiap individu yang sedang dididik, dibina, diawasi, dan yang lainnya yang terkait dengan fungsi manajemen itu sendiri, antara lain 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengaturan, 4. Koordinasi, 5. Kepemimpinan, 6. Komunikasi, 7. Pengawasan atau controlling. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. 1. Peserta didik dipandang sebagai bagian dari manajemen sekolah. 2. Kegiatan peserta didik harus mengemban visi dan misi pendidikan. Ketiga, kegiatan peserta didik hendaklah mampu mempersatukan segala bentuk latar belakang yang berbeda. 4. Manajemen peserta didik hendaklah dipandang sebagai bentuk pembimbingan peserta didik. 5. Manajemen peserta didik diharapkan mampu mendorong kemandirian peserta didik. 6. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Teknik manajemen peserta didik secara umum merupakan suatu metode untuk mengelola sarana, piranti, alat manajemen pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sebagaimana uraian di atas bahwa dalam konteks manajemen pendidikan saat ini adalah bahwa manajemen peserta didik tidak terlepas dari A. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah school census, school size, class size, dan efektif kelas. B. Penerimaan peserta didik yang meliputi kebijaksanaan penerimaan peserta didik dan lain-lain. C. Orientasi peserta didik. D. Mengatur kehadiran peserta didik. E. Mengatur pengelompokan peserta didik berdasarkan fungsi kesamaan dan berdasarkan fungsi perbedaan. F. Mengatur evaluasi peserta didik. G. Mengatur kenaikan tingkat, mutasi, dan drop out peserta didik. H. Mengatur kode etik, pengadilan, dan peningkatan disiplin peserta didik. Video presentasi kami kali ini semoga bermanfaat
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video pembelajaran yang bermanfaat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.